Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Erika Zulfianti, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi. Nah, setelah mengikuti webinar terkait dengan kunjungan virtual Museum Nasional dengan tema merekonstruksi jejak peninggalan prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, dan juga kolonialisme di Indonesia, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil webinar tersebut, lebih tepatnya tentang jejak peninggalan masa kolonialisme di Indonesia yang terdapat di Museum Nasional Indonesia. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sejarah singkat dari Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia pada awalnya adalah milik Organisasi Masyarakat Seni dan Sains Batavia yang berdiri pada tanggal 24 April 1778. Salah satu ilmuwan Belanda telah menyumbangkan beberapa koleksi budaya, buku, serta rumahnya yang berada di Jalan Kalibesar, Jakarta untuk dijadikan museum. Selain itu juga pada masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, Raffles ini telah membangun gedung untuk dijadikan museum dan juga ruang pertemuan yang berada di Jalan Majapahit nomor 3. Nah, jadi museum ini telah terjadi 2 kali perpindahan lokasi, yaitu dari Jalan Kalibarat dan juga Jalan Majapahit. Nah, hal ini dilakukan karena lokasi tersebut sudah tidak cukup menampung koleksi yang ada. Baru pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda ini membangun gedung museum di lokasi yang sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Jakarta sebagai Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat patung gajah yang terbuat dari perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Thailand yang sedang berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, pada tanggal 17 September 1962, museum ini akhirnya dikelola oleh pemerintah Indonesia sehingga namanya diubah menjadi Museum Pusat. Lalu kemudian pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ini ditingkatkan lagi statusnya menjadi Museum Nasional. Nah, di Museum Nasional ini terdapat lebih dari 197.000 koleksi yang diklasifikasikan menjadi 7 kategori, yaitu mulai dari koleksi prasejarah, sejarah, arkeologi, etnografi, geografi, keramik, numismatik, dan juga heraldik. Dengan adanya berbagai koleksi, hal ini menjadi salah satu jembatan penghubung antara kehidupan masa lalu hingga masa kini. Nah, berikut adalah koleksi jejak peninggalan masa kolonial yang terdapat di Museum Nasional Indonesia. Pertama adalah furnitur-furnitur yang dulu dipakai oleh orang-orang Belanda ketika mereka masih hidup di Batavia. Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang telah saya simak dalam webinar tersebut, furnitur ini ternyata menunjukkan gaya barok yang menunjukkan kemewahan dari masa Raja Louis XIV dan XVI dari Prancis. Raja ini sangat dikenal sebagai raja yang sangat glamor. Ternyata hal tersebut juga ditiru oleh gaya hidup orang-orang Belanda yang hidup di Batavia. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari koleksi yang ditinggalkan oleh kehidupan mereka ketika mereka hidup di Batavia. Ada kursi dan juga ada dinding. Kedua adalah peti. Nah, teman-teman, kalau peti ini merupakan salah satu peti besi yang digunakan untuk menyimpan pakaian ataupun harta yang dibawa oleh para pejabat VOC atau pejabat Hindia Belanda ketika mereka berlayar ke Hindia Belanda untuk berkuasa di Batavia ataupun di Nusantara. Ketiga adalah koleksi jam. Nah, jam ini merupakan jam peninggalan dari masyarakat Belanda ketika mereka duduk di Batavia. Nah, dari sisi gaya ukiran, jam ini menunjukkan kemewahan yang diadaptasi dari gaya ukiran kemewahan yang ada di Eropa, yang kemudian juga digunakan oleh para penguasa kolonial ketika mereka duduk di Jakarta. Nah, teman-teman, makanya apabila teman-teman ingin mencari bagaimana gaya hidup mereka ketika mereka duduk di Batavia, teman-teman dapat melihat dokumentasi-dokumentasi video atau visual-visualnya juga dapat dilihat di internet, karena sudah tersebar luas bagaimana kehidupan yang mereka lakukan ketika mereka duduk di Batavia.
Nah, sebagai salah satu contoh di sini pada saat yang sama mereka juga menindas kalangan masyarakat bawah karena pada waktu itu sudah terjadi pelapisan atau stratifikasi sosial mulai dari masyarakat Eropa sampai masyarakat kelas 1. Nah, kemudian ada masyarakat timur jauh dari kalangan Cina, Jepang atau Arab, baru kemudian kalangan priai dan berikutnya kalangan pribumi bawah yang tentunya menjadi objek eksploitasi mereka ketika mereka berkuasa di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Dan yang keempat adalah Padrau. Nah, teman-teman, sebenarnya koleksi peninggalan masa kolonial yang paling dikenal di Museum Nasional adalah Padrau. Padrau merupakan salah satu prasasti yang menandai hubungan internasional, lebih tepatnya lagi hubungan internasional antara Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Kerajaan Portugis. Nah, jadi antara Raja Samiam dengan Henry Clem yang mewakili dari Portugis membuat sebuah benteng pertahanan bersama di Sunda Kelapa. Namun, perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana karena pada tahun 1527, Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Ini adalah salah satu bukti sejarah adanya perjanjian antara Portugis dengan Kerajaan Sunda yang ditandai dengan adanya prasasti Padrau. Berikut adalah dokumentasi saya ketika mengikuti webinar. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.